Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ini adalah keterampilan jiwa tipe domain sejati Yu Hao. Sudah senang dengan bantuan satu keterampilan jiwa, tetapi dalam domain ini kemampuannya meningkat secara signifikan. Tentu saja dia juga mengerti bahwa tarian salju es pamungkas sangat kuat karena hubungannya yang erat dengan lingkungan setempatnya. Awan di sekitarnya adalah medan terbaik untuk wilayahnya karena dipenuhi dengan air. Jika ini adalah tempat yang kering dan lembab, kekuatan tarian salju es pamungkasnya akan sangat berkurang saat ini. Yu Hao mirip dengan salah satu dari ribuan kepingan salju di wilayahnya. Ia benar-benar menyatukan dirinya ke dalamnya. Ya, suara putri salju bergema di kepala Yu Hao. Dia memintanya untuk bertindak sesuai dengan instruksinya. Meskipun permaisuri salju baru saja diciptakan, kehadirannya tampaknya mirip dengan fusi jiwa bela diri yang dialaminya dengan Wang Dong. Yu Hao membuka pikirannya dan mengikuti kehendaknya. Dia ingin melihat kemampuan apa yang dia ingin tunjukkan kepadanya. Ketika putri salju bergerak, gerakannya juga melengkapi serpihan salju menari yang memenuhi udara. Yu Hao berangsur-angsur merasa seperti menjadi satu dengan surga di dunia putih bersalju ini. Sesaat kemudian, dia juga mulai merasakan kekuatan aneh berkumpul di tangan kirinya. Kekuatan ini tidak berasal dari tubuhnya, melainkan dari dinginnya tarian salju es pamungkas. Tangan Yu Hao seputih salju, seolah-olah itu telah diukir dari sepotong batu giok putih yang berharga. Titan tetap di tempatnya saat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menahan dingin yang mencoba menyerang tubuhnya. Ketika dia menyebarkan inderanya, dia mencoba mencari tahu di mana Yu Hao berada. Dia benar-benar tercengang sekarang. Perasaan spiritualnya bisa dikatakan berada di peringkat 10 besar di benua ini. Namun dia bahkan tidak bisa melihat Yu Hao bahkan sekilas dalam domain ini. Seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan dunia es dan salju. Kepingan salju halus di udara terus-menerus melepaskan serangan kuat. Di tengah hawa dingin itu menciptakan percikan api saat terbang melewati Titan. Itu jelas sangat kuat. Niu Tian juga sama terkejutnya. Dia sudah bersaudara dengan Titan selama bertahun-tahun dan sebelumnya telah berdiri sangat dekat dengannya. Meskipun dia tidak tahu di mana Titan berada dalam domain ini, dia tahu pasti bahwa Titan belum pindah. Dia mengambil beberapa langkah sampai dia berada di samping Titan. Baru saat itulah dia bisa melihat bayangan samar saudaranya. Tiba-tiba badai salju mengamuk berhenti dengan cara yang tak terlukiskan. Ketika itu terjadi, seolah-olah waktu dan ruang telah dibekukan. Setiap serpihan salju membeku di udara sementara angin dingin segera berhenti. Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Niu Tian dan Titan sejenak terkejut. Tanpa peringatan apapun, butiran salju itu hancur dan kekuatan mereka lenyap. Bubuk es di langit mengaburkan penglihatan mereka sekali lagi. Dinginnya serpihan salju tampaknya juga lenyap dan udara tiba-tiba terasa jauh lebih hangat. Hati-hati, ini adalah kelembutan di tengah kehangatan. Geyser tanpa salju. Niu Tian tiba-tiba berteriak. Titan ketakutan. Sesuatu yang serius pasti telah terjadi sejak Niu Tian memperingatkannya. Lagi pula, dia juga memiliki indera yang tajam. Ketika rasa krisis muncul, dia mengangkat lengan kanannya dan memindahkannya ke udara. Tiba-tiba dia merasakan lengan kanannya mendingin dengan cepat. Dia mengerang dan kemudian menyapu ke depannya lagi. Rasa dingin yang ekstrim tampaknya telah menyebabkan suhu di lengan Titan mencapai 0 mutlak. Bahkan dengan kultivasinya dan dengan mengaktifkan semua kekuatan jiwanya, dia dapat perlahan mencairkan lengannya yang beku. Bukan hanya darahnya yang beku, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual di lengannya juga telah memadat. Seolah-olah seluruh lengannya
sudah tidak ada lagi bahunya, tampaknya disatukan dengan balok es Yu Hao. Muncul 20 meter jauhnya. Ketika dia melakukannya, ia tampak secara ajaib keluar dari kepingan salju. Sebuah cahaya emas oranye melayang di belakangnya, diikuti oleh pemandangan aneh. Cahaya emas oranye di tubuh putri salju mulai cerah dan tubuhnya langsung memanjang. Dalam beberapa saat, dia berubah menjadi seorang wanita muda yang tampaknya berusia sekitar 16 tahun atau 17 tahun. Matanya masih berupa pekat, tetapi kecantikannya yang menggairahkan mengingatkannya pada permaisuri salju. Meskipun dia masih terlihat agak polos, rasa keanggunan yang dimiliki oleh wanita salju langit es hadir. Semuanya terjadi hampir secara instan ketika Titan melihat Yu Hao dan putri salju yang telah bertransformasi. Yu Hao sudah mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. Permaisuri salju juga mengangkat lengan kanannya. Sosoknya sepertinya menyatu dengan Yu Hao, dan pedang biru tua yang tampaknya seluruhnya terbuat dari kristal es muncul di tangan Yu Hao. Sebelum Niu Tian dan Titan bisa melihat dengan jelas pedang itu, Yu Hao sudah mengayunkannya. Cahaya biru tua muncul dan menciptakan proyeksi seperti kipas yang secara bertahap tumbuh. Saat cahaya pedang yang menakutkan menyapu udara, pola-pola seperti kura-kura muncul. Seolah-olah udara membeku dan kemudian terpotong, dingin tak tertandingi. Pedang permaisuri, Niu Tian berkata segera. Putri salju terlepas dari tubuh Yu Hao begitu dia mengayunkan pedang. Dia kemudian mengarahkan tangan kirinya ke Titan. Yu Hao tanpa sadar mengangkat tangan kirinya, namun dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera berseru, "Putri salju, kita tidak bisa melakukan itu." Putri salju agak ragu-ragu sejenak, lalu berbalik untuk menghadapinya. Sebuah ledakan keras datang dari arah Titan yang telah mengangkat tangan kirinya untuk mencoba dan menahan cahaya pedang. Pedang Yu Hao juga telah menghilang begitu dia menciptakan cahaya pedang. Tubuh Titan melebar hingga 2 kali lipat, dan rambut hitam yang bersinar dengan cahaya metalik menelan tubuhnya. Tubuhnya yang kekar segera dipenuhi dengan aura yang menakutkan namun dominan. Sementara lengan kanannya mulai mencair dengan kecepatan yang mencengangkan, namun dia masih berubah menjadi patung es saat cahaya pedang biru tua menghantamnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah melepaskan jiwa bela dirinya, detik ini sangat penting. Ini adalah yang kedua setelah Titan melepaskan jiwa bela dirinya. Sebagai download transenden, kemampuannya jelas sangat besar, namun dia telah dihentikan oleh Yu Hao dan roh putri salju selama 1 detik. Sungguh mengejutkan. Titan tidak menyerang Yu Hao saat ini. Dia tidak punya niat untuk menyerangnya, sebaliknya dia benar-benar terkejut. Putri salju menyusut dan kembali ke kondisi bayinya. Ketika dia kembali ke sisi Yu Hao, dia jelas kelelahan. Dia tampak tidak bahagia saat melihat Yu Hao dan bahkan menggunakan tangannya untuk mengacak-acak rambutnya. "Paman Tai bukan musuh," Yu Hao berkata dengan serius. "Bagaimana kita bisa melukainya?" Titan nyaris memuntahkan darah ketika mendengarnya. Apa yang sedang terjadi? "Sakiti aku? Aku yang judul dahulu atau dia yang judul dahulu?" Titan tidak senang dan berteriak, "Bajingan, tunjukkan padaku apa lagi yang kau punya." "Tunjukkan apa? Kau sudah kalah." Niu Tian menendang pantat Titan menyebabkannya berputar. "Bagaimana aku kalah?" Titan berbalik dan memelototinya, tetapi tampaknya menyadari sesuatu dengan sangat cepat. Wajahnya memerah. Itu alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Itu reaksi bahaya. Niu Tian membentak, "Apakah kamu harus selalu menjadi pecundang? Jika kamu kalah, tidak perlu mengarang alasan. Kerugianmu dibenarkan. Keterampilan jiwa harus dilepaskan berulang kali ketika putri salju menunjuk ke arahmu. Itu bahkan bisa melukaimu. Kamu juga melepaskan jiwa bela dirimu karena merasakan krisis. Apakah aku benar? Kalau tidak, apa perasaan bawah sadar yang kamu bicarakan?" Sepertinya itu masalahnya. Titan jujur dan tidak menyangkalnya. Niu Tian memandang Yu Hao, "Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana perasaanmu? Apakah ada sesuatu yang belum kau gunakan? Jika aku tidak salah, kalian berdua hanya menggunakan 3 keterampilan jiwa. Seharusnya masih ada salah satu yang tersisa." Putri salju telah menambahkan 4 cincin jiwa pada permaisuri es Wu Yu Hao. Yu Hao menggelengkan kepalanya. Untuk alasan yang tidak diketahui, putri salju tidak bisa melepaskan keterampilan jiwanya yang keempat.
Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Niu Tian menunjuk ke arahnya dan dia segera berjalan mendekat. Setelah memperhatikan Yu Hao dengan seksama, Niu Tian berkata dari lubuk hatinya, "Aku harus mengatakan bahwa kamu pasti mampu bertahan hidup sendiri sekarang. 3 teknik utama sang permaisuri salju mengesankan. Aku tidak berharap bahwa 3 teknik utama yang membuat permaisuri salju terkenal akan ditransfer ke tubuhmu melalui roh ini, meskipun itu telah dibagi menjadi 4 cincin jiwa. Setiap keterampilan jiwa yang terbentuk dari esensi kultivasi permaisuri salju 700.000 tahun pasti jauh lebih unggul daripada keterampilan jiwa biasa 10.000 tahun. Selain itu, ia dengan sempurna melengkapi kemampuanmu." 3 teknik utama permaisuri salju. Yu Hao tertegun saat melihat Niu Tian. Dia telah mendengar nama-nama setiap keterampilan jiwa yang dia keluarkan ketika Niu Tian berteriak. Namun dia tidak tahu apa itu. Oh, sepertinya Akademi Shrek tidak sepenuhnya menjelaskan situasi tentang 10 besar binatang buas. Niu Tian menjawab. Yu Hao mengangguk. Niu Tian berkata, di utara ekstrim ada 3 monster jiwa kuat yang dikenal sebagai 3 raja surgawi dari utara ekstrim. Mereka adalah permaisuri salju, permaisuri es, dan raja iblis titan salju. Di antara mereka bertiga, permaisuri salju dan permaisuri es masuk di antara 10 besar binatang buas, dan beberapa binatang buas terkuat di sekitarnya. Permaisuri esmu berasal dari permaisuri kalajengking giok es. Kamu pasti tahu tentang kemampuannya. Permaisuri salju bahkan lebih legendaris daripada permaisuri es. Ada kalimat yang biasa digunakan untuk menggambarkan 3 teknik utama permaisuri salju. Pedang dan telapak tangan membuat langit menjadi dingin. Pedang permaisuri, telapak tangan, dan dingin. Tarian salju es pamungkas adalah keterampilan jiwa tipe domain. Namun, aku dapat mengatakan bahwa keterampilan ini telah mengalami beberapa transformasi setelah menyatu dengan permaisuri kalajengking giok esmu. Itu menjadi lebih kuat. Kalau tidak mungkin bagimu untuk memiliki keterampilan jiwa tipe domain yang kuat dengan kultivasimu saat ini. Menurut legenda, permaisuri salju dapat mengubah wilayah di utara ekstrim yang paling cocok baginya untuk bertarung. Saat kepingan salju menari di udara, domain ini akan menjadi tanah terlarang. Bahkan sinar matahari tidak bisa dibandingkan dengan itu. Telapak tangan permaisuri salju adalah telapak tangan yang kamu gunakan pada Titan sebelumnya. Ada banyak kisah seputar telapak permaisuri. Dikatakan bahwa tidak ada yang kebal terhadapnya. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah menghindari serangannya. Meskipun sangat kuat, itu dibatasi oleh fakta harus menyerang lawan sebelum kekuatannya bisa dilepaskan. Nama telapak permaisuri es ini disebut juga sebagai glacier tanpa salju. Serangan yang kamu gunakan untuk melengkapi tarian salju es pamungkas yang sangat kuat. Ini pertama kalinya aku mengalami kekuatan glacier tanpa salju jika permaisuri salju yang menggunakannya. Aku tidak berpikir kita bisa menghindarinya bahkan jika kita mencoba yang terbaik. Pedang permaisuri adalah keterampilan terakhir yang kamu gunakan, dingin tak tertandingi. Pedang permaisuri, tidak ada pedang yang bisa dibandingkan dengannya. Itu benar-benar sangat kuat, bahkan Titan harus melepaskan jiwa Bellatrix-nya sebelum dia bisa menahan serangan itu. Namun bahkan dia masih membeku di tempatnya. Aku pikir itu juga sangat sulit bagi seorang kaisar jiwa untuk menahan seranganmu ini. Dengan 3 keterampilan jiwa ini aku percaya kamu telah berhasil melepaskan kemampuan es sepenuhnya. Yu Hao mengulangi apa yang dikatakan Niu Tian dan membuatnya mengingatnya. Pedang dan telapak tangan membuat langit menjadi dingin. Pedang permaisuri salju, telapak tangan, dan dingin. 3 teknik utama sang permaisuri salju sangat mendominasi, namun permaisuri salju telah menambahkan 4 cincin jiwa ke tubuhnya. Apa yang dilambangkan cincin jiwa oranye emas terakhir? Yu Hao tahu seberapa kuat 3 keterampilan jiwa yang telah ia gunakan. Kekuatannya lebih besar daripada semua keterampilan jiwa tipe es yang dia miliki. Tidak hanya itu, tetapi dia juga merasa bahwa keterampilan jiwa permaisuri es jauh lebih kuat dengan bantuan putri salju. Itu seperti bagaimana mata takdir meningkatkan keterampilan jiwa mata rohnya. Bahkan 2 ketua sekte terpesona kali ini, hadiah Yu Hao lebih besar dari yang dia harapkan. Jelas, penyelesaian roh putri salju tampaknya lebih baik daripada dia menyerap permaisuri salju dan melepaskan segel pada dirinya sebelum menyerap tulang rohnya. Dalam kedua kasus ini,
ia akan memperoleh 4 keterampilan jiwa meskipun roh putri salju mengambil 4 titik cincin jiwa. Kemampuannya membantu jauh lebih unggul daripada keterampilan jiwa. Selain itu, putri salju tampak seperti dia akan tumbuh bersamanya. Jika suatu hari dia bisa menjadi judul download transcendent, permaisuri salju mungkin akan dibangkitkan dengan sempurna. Titan berhasil memaksa dingin di tubuhnya pada saat ini. Lengan kanannya perlahan mulai pulih. Hembusan dingin itu memang kuat dan ini menyentuh hatiku. Jika aku tidak menutup aliran darahku, aku akan berada dalam masalah besar. Meskipun Titan sangat pemarah, dia adalah orang yang sangat langsung dan mantap. Niu Tian menjawab, itu karena kebiasaan bertarungmu. Kamu mencoba melawan setiap serangan dengan paksa karena tubuhmu tangguh. Sekarang kamu menderita. Jika ini adalah permaisuri salju yang sebenarnya, kamu akan berada dalam masalah besar bahkan jika kamu tidak mati karena serangan itu. Titan terkekeh dan berkata, aku menghadapi Yu Hao sekarang. Jika itu permaisuri salju, aku tidak akan membiarkan dia memukulku dengan mudah. Jujur, aku benar-benar ingin bertarung dengan permaisuri salju setelah melihat 3 teknik utamanya. Aku ingin melihat siapa yang lebih kuat. Niu Tian berkata kepada Yu Hao, Yu Hao, kamu sudah menguasai keterampilan jiwa yang diberikan oleh putri salju padamu. Kamu perlu lebih banyak berlatih dan menggabungkannya dengan kemampuanmu sendiri sehingga kamu dapat melepaskannya dengan sepenuhnya dan sempurna. Teruslah berlatih di sini. Kami akan kembali dulu. Tunggu sebentar. Titan berkata tiba-tiba dari wajahnya. Sepertinya dia tidak yakin. Yu Hao, keterampilan apa yang ingin dia gunakan tadi? Aku ingin tahu keterampilan jiwa apa yang kamu miliki yang dapat membahayakanku sehingga kamu menghentikannya. Apakah aku sangat lemah daripada kamu? Yu Hao merasa sedikit canggung saat dia menggaruk kepalanya. Ketika dia melihat mata Titan, dia tahu bukan pilihan yang baik untuk berbohong. Dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Dia ingin menggunakan teknik ledakan Nesku. Tubuh dan lengan Anda akan dibekukan oleh dingin dan geyser tanpa salju yang tak tertandingi. Aku menggunakan geyser tanpa salju dengan lengan kiriku yang berisi teknik ledakan esku. Dia ingin membuatmu terpisah dari dalam dan luar. Teknik ledakan es memiliki sifat khusus yang mirip dengan geyser tanpa salju. Itu hanya dapat dilepaskan sepenuhnya ketika terhubung dengan target. Itulah sebabnya kekuatan jiwa di lengan Anda menyatu ke dalam teknik ledakan esku, yang berarti bahwa kekuatan jiwa Anda akan digunakan dalam ledakan sebagai bahan peledak seiring dengan suhu nol absolut dari dingin tak tertandingi. Aku khawatir semakin banyak Titan mendengar kata-kata Yu Hao, semakin dia terkejut. Matanya juga melebar saat dia melihat putri salju, bahkan mulutnya terbuka lebar. Aku sedikit celaka, kau terlalu kejam. Air liur Titan akan mengalir keluar. Dia menutup mulut pada saat ini. Tanggapan putri salju kepadanya sangat sederhana. Dia menundukkan kepalanya secara instan dan mengulurkan jari telunjuknya sebelum menekan bersama-sama sambil menunjukkan ekspresi marah sepertinya. Dia mengatakan pada Yu Hao untuk menghukumnya karena dia melakukan sesuatu yang salah. Kamu, Titan, merasakan hembusan nafas naik ke dadanya ketika dia melihatnya. Tapi dia memaksanya turun. Dia harus menanggungnya. Titan tidak mungkin kehilangan kesabaran di depan putri salju saat Niu Tian menahan tawa. Di satu sisi dia juga terkejut. Teknik ledakan es ini sangat mengesankan. Baik dia maupun Titan tahu keterampilan jiwa macam apa itu. Seperti bagaimana 3 teknik tertinggi permaisuri salju sangat mewakili putri salju. Silsilah permaisuri kalajengking Giok Es juga memiliki keterampilan jiwa simbolis mereka. Sementara garis keturunan kalajengking Giok Es memiliki lebih banyak keterampilan jiwa daripada garis keturunan wanita salju langit es. Teknik ledakan es tidak diragukan lagi yang terkuat di antara semua yang dikuasai Wu Yu Hao hingga saat ini. Begitu seseorang terinfeksi olehnya, mereka harus menanggung reaksi ledakan kekuatan jiwa mereka sendiri. Tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak peduli seberapa kuat pertahanan seseorang, tidak ada cara untuk bertahan melawan ledakan internal kekuatan jiwanya sendiri. Jika itu hanya teknik ledakan es, Niu Tian dan Titan tidak akan takut mengingat budidaya mereka. Itu karena teknik ledakan es tidak bisa mengatasi pertahanan eksternal kekuatan jiwa mereka. Jika mereka tidak bisa dibekukan,
teknik ledakan es tidak akan bisa dituangkan ke dalam tubuh mereka. Namun, ketika teknik ledakan es menyatu dengan telapak permaisuri dan geyser tanpa salju, akan sangat sulit bagi mereka untuk menetralisirnya. Hanya ada satu cara untuk menghadapinya, mencegah tangan kiri Yu Hao mengenai mereka. Akan sangat mudah untuk menghindar sekarang karena mereka tahu rahasia ini, namun tidak ada orang lain di dunia yang tahu tentang ini. Titan memelototi Putri Salju untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa menyemburkan sesuatu yang kasar. Ekspresinya berubah suram dan dia akhirnya berkata, "Kamu menang." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dengan mendengus dan berjalan kembali ke kastil Hao Tian. Yu Hao sedikit khawatir ketika dia menyaksikan Titan pergi. Titan tidak tahan berurusan dengan Putri Salju, tetapi itu tidak berarti Titan tidak akan memukulnya. Yu Hao memandang Niu Tian seolah-olah dia meminta bantuan dan berkata, "Paman Niu, Paman Tai." Niu Tian terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, dia baik-baik saja, dia hanya sedikit frustasi." Ini agak aneh, dia tampaknya memiliki semacam kedekatan dengan Putri Salju. Jika itu orang lain, dia pasti akan mengamuk. Akan baik-baik saja ketika amarahnya hilang. Saat dia berbicara, kentut yang terdengar seperti gemuruh guntur datang dari arah kastil Hao Tian. Seseorang menggosok perutnya dan bergumam santai pada dirinya sendiri. Rasanya jauh lebih baik untuk membiarkannya keluar. Wajah Yu Hao menegang. Apakah ini cara dia melampiaskan frustasinya? Putri Salju bahkan lebih langsung, dia memegang hidungnya dan dengan cepat merangkak ke tubuh Yu Hao. Niu Tian juga memukul bibirnya dan menepuk bahu Yu Hao. Dia berkata, "Jangan khawatir, dia baik-baik saja." Namun kekuatan teknik ledakan es dan geyser tanpa salju memang besar. Kamu dapat menggunakan kombinasi ini sebagai gerakan pembunuhmu di masa depan. Namun jangan beritahu siapapun tentang rahasia ini lagi pula. Sudah jelas kalau itu hanya bisa bekerja dalam jarak dekat. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.